Donor darah adalah kegiatan mulia untuk membantu sesama. Setetes darah, laksana detak nadi yang kita berikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Keluarga, kerabat, ataupun sahabat, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Donor darah merupakan wujud cinta kasih tanpa pamrih. Pada kondisi tertentu, seperti penyandang anemia, penderita demam berdarah denggi atau DBD selalu membutuhkan darah dari pendonor agar bisa pulih kembali. Darah dari pendonor juga diperlukan oleh seseorang yang mengalami kelainan darah, sehingga protein dalam darahnya tidak berfungsi dengan baik, atau yang disebut penderita talasemia. Transfusi darah juga menjadi penyelamat bagi pasien yang mengalami pendarahan pasca operasi, akibat kecelakaan ataupun musibah lainnya. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Faisal Drisa mengatakan bahwa donor darah mampu menyelamatkan nyawa orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan. Namun kasus yang paling banyak membutuhkan darah dari pendonor adalah pasien dengan kondisi pendarahan hebat. Mengenai kebutuhan darah sendiri itu ada beberapa penyakit ya, jadi bukan satu ya. Tapi yang paling banyak, paling sering itu umumnya akibat kurang darah, masalah perdarahan ya. Jadi bila ada perdarahan yang sedang aktif dan HB-nya turun, membutuhkan untuk ganti darah. Donor darah yang biasa kita kenal adalah donor darah lengkap, yang merupakan proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok, yang kemudian digunakan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Secara sosial, kegiatan ini sangatlah mulia karena dapat menyelamatkan nyawa manusia yang menerima donor atau transfusi darah. Tapi manfaat dari segi kesehatan bagi pendonor ternyata tak kalah banyak. Donor darah yang dilakukan secara teratur dapat menurunkan kekentalan darah dan berperan menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Berkurangnya zat besi berlebih pada saat proses donor darah dapat menurunkan risiko kanker. Donor darah yang dilakukan sukarela dapat merangsang pembentukan sel baru yang membuat metabolisme tubuh semakin optimal. Jadi kalau dari segi medisnya sendiri, itu dengan donor darah itu dapat membantu memicu pembentukan sel darah merah baru ya dari sumsum tulang, sehingga proses oksigenasi ke jaringan tubuh lebih optimal ya, terutama pada pasien-pasien yang mungkin cenderung HB hemoglobin ya, darah merahnya itu cenderung meningkat ya, tapi dalam tanda kutip yang sehat ya, bukan suatu penyakit, karena bedakan antara penyakit dengan yang memang normal tinggi begitu ya. Karena komponen dari sel eritrosit tersebut ada beberapa komponen, antara lain besi. Jadi kalau besinya itu nanti berlebih, bisa memungkinkan terjadinya reaksi oksidasi sel ya, yang dapat mungkin mengganggu proses metabolisme sel di dalam tubuh. Pada setiap kegiatan donor darah, pendonor akan mengeluarkan 350 hingga 450 cc darah yang ada di dalam tubuh. Efeknya, pendonor bisa merasa lemas bila tidak melakukan persiapan ataupun tidak menjalankan prosedur saat mendonorkan darah. Hindari konsumsi obat-obatan seperti aspirin 2 hari sebelum melakukan kegiatan donor darah. Selain tidur yang cukup di malam sebelum jadwal donor darah, pendonor juga perlu mengonsumsi makanan sehat dan cairan yang banyak. Kondisi kesehatan yang tidak prima bisa membuat seseorang tidak diizinkan mendonorkan darah. Salah satunya itu pemeriksaan HB. Sering sekali terjadi menggagalkan donor tuh di HB. HB-nya rendah karena kita punya range itu 12,5 sampai 17,0. Kadang-kadang kurang dari itu kita tolak dan lebih dari itu pun kita tolak. Kemudian di tensi, kadang-kadang tensi juga tinggi atau rendah kita tolak seperti itu. Sebelum melakukan kegiatan donor darah, seorang calon pendonor harus melakukan beberapa pemeriksaan seperti detak nadi, tekanan darah, dan level hemoglobin atau HB.
Kemudian juga diwajibkan menjawab dan mengisi secara jujur pertanyaan tentang riwayat kesehatan dan kebiasaan atau gaya hidup, guna menghindari risiko pada penerima darah. Pemerintah melalui Permenkes RI nomor 91 tahun 2015 menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pendonor darah, seperti batasan umur, berat badan, hingga tekanan darah dan suhu tubuh saat diperiksa sesaat sebelum kegiatan donor dilakukan. Setiap kali donor, sel darah merah akan mengalir melalui pembuluh darah vena di lengan pendonor. Awalnya, sejumlah darah diambil dan ditempatkan pada 3 tabung sebagai sampel pemeriksaan golongan darah, resus, dan juga parameter penyakit. Setelah itu, sekitar 1 liter sel darah merah dialirkan ke dalam kantong darah yang bisa disimpan selama 42 hari setelah diproses, pada suhu -2 hingga -35 derajat Celcius. Rasa nyeri, pegal, dan memar akibat suntikan jarum steril di lengan yang dirasakan oleh pendonor akan hilang dalam beberapa saat kemudian. Tapi berkah dan manfaatnya akan menetap lebih lama. Saya donor darah kurang lebih hampir 15 kali ya, karena kendalanya di HB selalu rendah. Misinya untuk itu aja, untuk berbagi aja, mudah-mudahan bisa gitu. Manfaatnya ya darahnya enak ya gitu ya. Jadi sirkulasi udara dari sebelum donor setelah sudah donor itu berbeda gitu loh. Ternyata tubuh lebih ringan, buat kemana-mana enak dipakai gitu. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah menyebutkan Palang Merah Indonesia atau PMI memiliki wewenang mengolah darah dari unit donor darah. Sedangkan kebutuhan darah secara nasional yang dikelola oleh PMI setiap hari adalah sebanyak 2% dari jumlah penduduk seperti yang diatur oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Untuk mengurangi risiko tertular penyakit menular seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS, dan sipilis, PMI meningkatkan keamanan darah dengan metode uji saring. Salah satunya uji saring NAT, Nucleic Acid Test, sebuah inovasi yang mampu mendeteksi keberadaan virus lebih dini, meskipun kadar virus di dalam darah sangat rendah. Yang pertama, kita periksa antibodi dan antigen dari penyakit tersebut. Di mana biasanya membutuhkan waktu bisa sampai ada yang 2 bulan, 3 bulan baru terdeteksi tubuhnya si seseorang, baru bisa membentuk antibodi setelah dia terpapar oleh virus tersebut. Makanya kita menerapkan pemeriksaan yang kedua, yaitu metode NAT, Nucleic Acid Test, yaitu memeriksa langsung ke inti virusnya. Sehingga dengan sangat cepat sekali, ada yang bahkan 2 hari seseorang itu terinfeksi bisa langsung kita deteksi. Jadi kita di UTD PMI DKI Jakarta memang sudah menerapkan 2 metode ini untuk meningkatkan keamanan darah. Pelayanan transfusi darah harus sesuai standar, sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Standar ini penting dilakukan untuk menjamin keamanan pelayanan kepada masyarakat. Standar ini pun tetap berlaku di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kegiatan donor darah tetap berjalan dan memenuhi protokol kesehatan. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Medan, adalah kota terbesar dan terbanyak penduduknya di luar Pulau Jawa. Unit donor darah PMI Kota Medan biasanya menyiapkan 1.000 kantong darah setiap hari. Namun pandemi COVID-19 yang mewabah ke seluruh penjuru negeri menjadi tantangan yang harus diatasi. Karantina kesehatan yang dilakukan masyarakat membuat stok darah jauh menurun jumlahnya. PMI Kota Medan selama pandemi ini hanya bisa mendapatkan 300 sampai 600 kantong darah per hari.
Kegiatan donor darah lengkap memang sering dikaitkan dengan daya tahan tubuh. Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Medan, Dr. Hari Butar-Butar menjelaskan, banyak masyarakat berpendapat bila mendonorkan darah bisa membuat imunitas tubuh menurun. Di sisi lain, masyarakat berupaya menjaga imunitas untuk menangkal COVID-19. Masyarakat pada umumnya mungkin merasa bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, donor darah ini dapat menurunkan imunitas tubuh. Padahal tidak, karena donor darah itu justru dapat mencegah kita dari penyakit-penyakit seperti hipertensi, jantung, stroke, dan penyakit-penyakit lainnya. Saran kita kepada masyarakat jangan takut, karena untuk mendonorkan darah di masa pandemi COVID-19 ataupun tidak dalam masa pandemi COVID-19 sama saja. Kita hanya perlu menyiapkan diri kita untuk cukup istirahat dan tidak menggunakan obat-obatan lain dan tidak sedang dalam menderita suatu penyakit. Untuk dapat memenuhi kecukupan darah, kegiatan jemput bola dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi bahwa donor darah tetap aman dilakukan saat pandemi. Kendaraan khusus disiapkan oleh UDD PMI Kota Medan, termasuk kerjasama dengan sejumlah instansi untuk pelaksanaan kegiatan amal berupa donor darah. Dalam keadaan stok darah yang sangat minim di saat pandemi COVID-19 ini, kami mensosialisasikan kepada masyarakat cara mendonorkan darah yang aman dan nyaman, dan kami juga menyiapkan bus untuk mengambil darah ke tempat-tempat yang para pendonor menyiapkan hanya 5 orang saja pendonor. Kami sudah datang untuk mengambil darah di tempat pendonor tersebut. Begitu juga kami bekerja sama dengan beberapa instansi menyertakan juga acara-acara amal pada saat mendonorkan darahnya. Petugas Unit Donor Darah atau UDD Palang Merah Indonesia Kota Medan diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan saat melaksanakan tugasnya. Membersihkan tangan dengan hand sanitizer, menggunakan sarung tangan dan masker medik, serta melengkapi pula dengan penutup wajah transparan dan baju khusus yang disediakan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Medan telah menyiapkan SOP atau Standar Operasional Prosedur. SOP berlaku tidak hanya untuk petugas pelaksana, tetapi juga untuk alat-alat yang harus digunakan. Kepada semua petugas yang pelaksana pengambilan donor darah, betul-betul melaksanakan yang namanya sterilisasinya atau alatnya betul-betul bersih, ya, dan kemudian mengikuti SOP cara pengambilannya yang bagaimana, ya, agar jangan sampai terjadi nanti kepada klaster baru atau terkonfirmasi dengan COVID positif. Kepatuhan petugas donor darah dari PMI untuk menerapkan SOP yang telah disusun oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Medan berhasil menghilangkan kekhawatiran calon pendonor. Seperti halnya Rahmat Utomo, pemuda berusia 26 tahun yang mendonorkan darahnya untuk pertama kali di masa pandemi COVID-19 ini. Karena PMI melakukan segala aktivitas pendonoran ini menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah, alatnya semua serba baru, dan tentunya ini tidak membuat saya takut untuk mendonorkan darah. Terkait dengan imun tubuh, saya tidak perlu takut karena setelah ini saya akan mengikuti anjuran dari dokter bahwasanya menggunakan makan dan minuman bergizi. Penerapan SOP yang dilakukan oleh petugas donor darah dari UDD PMI Kota Medan tak hanya pada saat proses pengambilan darah. Penerapan SOP juga dipatuhi sejak dari proses registrasi atau pendaftaran dan pendataan calon pendonor. Bagi Risa Rizkayanti, 24 tahun, donor darah yang rutin ia lakukan sejak 2014 telah mendatangkan beragam manfaat. Donor darah tetap ia lakukan di tengah pandemi sebab ia percaya bahwa PMI patuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketika kita donor darah itu rasanya tuh lebih beda gitu. Selain kita juga lebih
sehat juga. Di situ juga mungkin kalau untuk perempuan ada satu hal yang kita nggak tahu, bahwasannya donor darah ini ngebantu juga untuk orang yang sedang melakukan proses diet seperti saya. Kenapa saya tetap melakukan donor? Alasannya karena saya percaya PMI Medan ini sudah melakukan protokoler sesuai dengan standar yang dilakukan pemerintah. Kayak tadi di depan kita udah langsung diarahin untuk cuci tangan terlebih dahulu, menjaga jarak, dan juga para petugas itu menggunakan masker. Kita juga dianjurkan melakukan hal yang sama, dan perlengkapan untuk donor itu sendiri sudah disterilkan. Jadi saya percaya untuk tetap melakukan donor darah. Untuk memenuhi kecukupan darah, selain disiplin menerapkan protokol kesehatan, PMI Kota Medan juga proaktif melaksanakan jemput bola menggunakan kendaraan khusus. Hal ini juga dilakukan di Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Setiap hari, armada donor darah keliling hadir di tempat-tempat strategis untuk mempermudah akses masyarakat melaksanakan amal mulia donor darah. Cuaca cerah di kota Semarang. Matahari memancarkan sinar teriknya ke kota yang terletak tak jauh dari pantai utara Jawa Tengah. Sebuah mobil terparkir di tepi jalan, seolah tak dihiraukan oleh kendaraan yang berlalu lalang. Namun armada keliling donor darah ini bersama petugas dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia Kota Semarang tetap berjaga dan bersiaga menjalankan tugas mulia membantu menyelamatkan nyawa manusia. Kebutuhan darah yang harus disiapkan oleh UDD PMI Kota Semarang terbilang tinggi, mencapai 10.000 kantong darah per bulan atau sekitar 300 sampai 350 kantong setiap hari. Menurut Kepala UDD PMI Kota Semarang, Dr. Ana Kartika, kebutuhan darah ini untuk memenuhi permintaan dari sejumlah rumah sakit di Semarang, serta terkadang permintaan datang dari Demak, Kendal, dan Grobogan. Kita ada sistem dropping, jadi beberapa hari sekali kita dropping ke rumah sakit, ataupun kalau tidak permintaan darah ke kami. Kami tidak hanya mencakup di kota Semarang saja, tapi mungkin di sekitar Semarang. Jadi mungkin dari Demak, ataupun Kendal, atau Grobogan, apabila teman-teman PMI lain kekurangan darah, ataupun tidak semua PMI itu memproduksi komponen-komponen seperti darah trombosit, kemudian FFP, jadi permintaan bisa ke Semarang. Tingginya jumlah pasokan yang harus disiapkan membuat kendaraan donor darah keliling harus bertugas setiap hari, di samping kegiatan donor darah yang tetap dibuka di Gedung Pelayanan UDD PMI Kota Semarang. Sebenarnya bis itu adalah bantuan dari pusat, PMI pusat, waktu itu Bapak Yusuf Kalla, salah satunya di Semarang. Sekitar tahun 2011 kami mendapatkan bis itu yang kami pergunakan biasanya pada tempat-tempat yang biasanya instansi atau warga tidak bisa menyiapkan tempat. Nah, kami bisa menggunakan bis. Biasanya hari Minggu di acara-acara Firday itu biasanya kami selalu menjadwalkan. Bus donor darah PMI Kota Semarang memiliki kelengkapan fasilitas, sarana, dan prasarana layaknya gedung unit donor darah UDD PMI. Hanya jumlah tempat tidur yang membedakannya. Bus besar memiliki 4 tempat tidur untuk melayani 4 pendonor sekaligus, sedangkan minibus berkapasitas 2 tempat tidur. Saat beroperasi, masing-masing bus dilengkapi 5 petugas PMI, yaitu 1 orang pengemudi sekaligus pembantu umum, 1 orang petugas pemeriksa data calon pendonor, 1 orang dokter yang memeriksa kesehatan calon pendonor, dan 2 orang petugas pengambil darah. Setiap bus bisa mengumpulkan rata-rata 20 kantong darah di setiap titik. Operasional armada keliling ini tercatat bisa mengumpulkan 150 hingga 200 kantong darah setiap hari. Dalam situasi pandemi COVID-19, UDD PMI Kota Semarang
mewaspadai terjadinya penurunan jumlah pendonor. Namun aktivitas mobil keliling yang tetap berjalan optimal seperti biasa berhasil menjawab kebutuhan darah bagi pasien-pasien yang membutuhkan. Seperti pasien anak yang dirawat di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Daerah itu sebulan sekali Pak kesini untuk transfusi. Satu kantong berisi sekitar 250 cc sebulan sekali. Sampai saat ini nggak ada kesulitan sih Pak, lancar alhamdulillah. Anak saya kena talasemia, jadi setiap bulan harus transfusi darah. Biasanya sekali transfusi itu satu kantong, kadang 250, kadang 200 cc. Kesulitan yang saya temui selama ini, pencarian darah di luar itu kadang sering kosong, tetapi kalau di sini sangat cepat, tepat, akurat, dan selalu ada. Tercukupinya kebutuhan darah di kota Semarang dan sekitarnya tidak semata-mata karena tindakan proaktif PMI setempat untuk melakukan tindakan jemput bola. Berubahnya pola hidup masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sehat, berhasil menekan angka penderita demam berdarah yang membutuhkan transfusi ketika wabah itu datang setiap tahun. Perkembangan demam berdarah sendiri selama ini di Semarang tidak statis, tapi dinamis relatif ke arah turun. Kalau dulu di awal 2010, 11 kita sempat mencatat rekor sampai 5.000 kasus dalam setahun. Sekarang ini sudah sampai 500 ke bawah. Artinya kebutuhannya pasti tidak sebesar kebutuhan pada tahun 2010. Wali Kota Semarang memberikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya para pendonor, yang telah menjadikan aksi kemanusiaan ini sebagai sebuah gaya hidup atau lifestyle. PMI juga diapresiasi karena mampu mengimbangi gaya hidup ini, salah satunya dengan memberikan kegiatan jemput bola. Maka waktu itu kita sudah sangat yakin kepedulian masyarakat terhadap donor darah ini adalah sebuah gaya hidup yang sudah dilakukan anak-anak muda maupun usia-usia yang sudah relatif matang di Kota Semarang pada saat mereka berkehidupan sehari-hari. Insya Allah dari sisi pendanaan kami sudah support 100% ya untuk aktivitas kawan-kawan PMI yang ada di wilayah Kota Semarang. Donor darah bukan hanya sebuah kegiatan kemanusiaan. Donor darah bisa menjadi sebuah gaya hidup berbagi dengan orang yang membutuhkan, tanpa mengambil atau mengurangi apapun dari yang memberikan. Pihak pendonor dan pihak yang menerima donor sama-sama mendapatkan anugerah kesehatan yang lebih baik. Ayo, jangan ragu untuk donor darah.